Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melasari, NPM 2001011064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal yang sudah saya buat dengan judul Pengertian Kalimat Baku dan Tidak Baku. Baiklah, pengertian kalimat baku dan tidak baku merupakan alat komunikasi yang penting dalam kehidupan. Dengan bahasa, manusia dapat menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. Pada bahasa terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa non-baku. Bahasa baku adalah bahasa standar atau pokok yang kebenarannya dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat berubah setiap saat. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Berdasarkan teori, bahasa baku merupakan bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa non-baku adalah bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan digunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non-baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, di pasar, dan tulisan pribadi buku harian. Ragam bahasa non-baku sama dengan bahasa tutur, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Fungsi bahasa baku dan tidak baku. Menurut Hasan Alwi, DDK 2003-2015, bahasa baku mendukung 4 fungsi, yaitu: yang pertama, fungsi pemersatu. Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka dia tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat di daerah lain. Fungsi bahasa baku memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bangsa. Yang kedua, itu ada fungsi pemberi kekhasan. Suatu bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Melalui fungsi itu, bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan. Pemilikan bahasa baku membawa serta wibawa atau prestise. Fungsi pembawa wibawa bersangkutan dengan usaha orang mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku sendiri. Yang keempat, ada fungsi kerangka acuan. Sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang dikodifikasi yang jelas. Selanjutnya ada fungsi bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan santai atau tidak resmi sehari-hari yang biasanya digunakan pada keluarga, teman, dan di pasar. Fungsi kegunaan bahasa non-baku adalah untuk mengakrabkan diri dan menciptakan kenyamanan serta kelancaran saat berkomunikasi atau berbahasa. Selanjutnya ada ciri-ciri bahasa baku dan tidak baku. Yang pertama itu ada ciri bahasa baku. A. Ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. B. Memiliki sifat kecendikiawan perwujudan dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar mengungkapkan penalaran atau pemikiran teratur, logis, dan masuk akal. C. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Proses pembakuan sampai taraf tertentu berarti proses penyeragaman kaidah, bukan penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Selanjutnya itu ada ciri-ciri lain dari bahasa baku. A. Tidak terpengaruh bahasa daerah. B. Tidak dipengaruhi bahasa asing. C. Bukan merupakan ragam bahasa percakapan sehari-hari.
D. Pemakaian imbuhannya secara eksplisit. E. Pemakaian sesuai dengan konteks kalimat. F. Tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Selanjutnya itu ada ciri kalimat tidak baku. Bahasa non-baku juga memiliki ciri khas. Yang pertama itu, walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku tetapi memiliki arti yang sama. Yang kedua, dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. Yang ketiga, dapat terpengaruh oleh bahasa asing. Yang keempat, digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.